dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Mari Bapak, Bapak Ibu, kita lanjutkan pujian ini dengan bait yang kedua. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanmu. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur ya Tuhan untuk malam yang boleh berlalu. Engkau menjaga dan melindungi di dalam istirahat kami. Dan pagi ini kembali Engkau bangunkan kembali dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Untuk kami boleh menikmati anugerah kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bahwa pagi ini kami boleh bersama berhimpun, walau dari rumah kami masing-masing. Kami mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kami mau disapa oleh firman-Mu, dan kami boleh menyembah Engkau. Tuhan, kuduskanlah kami, agar kami layak menghadap hadirat-Mu yang kudus, dan terimalah segenap puji syukur kami kepadamu. Kami mau serahkan persekutuan ini dari awal hingga akhir, hanya di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan kami, Yesus Kristus, yang di dalam namanya doa ini kami menaikkan. Amin. Bapak Ibu, di dalam pujian tadi kita dinyatakan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan caranya masing-masing. Tuhan selalu ada beserta kita dan menyertai serta memelihara kita bagaimanapun keadaan kita. Melalui saudara, melalui keluarga, melalui teman, melalui apapun juga. Cara Tuhan unik di dalam mengasihi kita. Karena itu patut senantiasa kita memuji dan memuliakan akan kebaikan Tuhan. Mari kita kembali menaikkan tembang pujian kita untuk Dia. Walaupun kita ada di rumah, kita diharapkan kita dapat bernyanyi dengan sukacita. Karena pujian yang kita nyanyikan itu juga akan memberi kekuatan dan penghiburan kepada kita. Di saat ini, ku angkat tembang, kita nyanyikan bersama. Ku angkat tembang bagi
pujian yang pertama tadi kita diingatkan bagaimana Tuhan mengasihi kita dengan caranya masing-masing. Dan di dalam pujian yang kedua kita dipanggil untuk mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Kita akan hidup seturut dengan kehendak-Nya. Bagaimana supaya kita dapat hidup seturut dengan kehendak-Nya? Firman Tuhan yang akan memandu kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan nanti, mari kita persiapkan hati kita. Kita mau katakan kepada Tuhan, jadilah Tuhan kehendak-Mu, bentuklah aku seturut kehendak-Mu. Mari kita nyanyikan bersama. Siapkan hati dan pikiran kita mau arahkan hanya kepada Tuhan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Silahkan Pendeta Samuel. Terima kasih Bu Titi, selamat pagi Oma Opa, Ibu Bapak dan Saudara-saudara. Mari kita menyatukan hati dan pikiran kita berdoa sebelum kita ada dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami berterima kasih bahwa lewat media Zoom pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, menyatukan hati, pikiran, dan hidup kami dalam persekutuan Komisi Lansia. Kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami dan Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan kami untuk ada pada pagi hari ini. Kami mau diisi oleh firman Tuhan, karena itu kiranya Tuhan menolong kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kami tahu bahwa kadang bersekutu lewat Zoom ada banyak tantangan dan godaannya, tapi biarlah Tuhan menolong kami dan Roh Kudus menuntun kami supaya kami boleh memusatkan perhatian kami pada firman Tuhan, supaya pada akhirnya kami terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan biarlah dalam proses pertumbuhan itu kami memuliakan Tuhan, agar pada akhirnya seluruh perjalanan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Tolonglah hamba-Mu dalam memberitakan firman, biarlah apa yang disampaikan boleh sungguh berkenan kepada Tuhan, dan seluruh perjalanan hidup kami terjadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi ini diambil dari kitab Ibrani pasal 12. Kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacanya dari Alkitab terjemahan baru edisi yang kedua, Alkitab yang baru. Ibrani 12 ayat 1 sampai 6. Bunyinya begini. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita.
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan dengan sukacita mewujud nyatakan dalam hidupnya setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, eh, rasanya semua orang sepakat, dan saya percaya bahwa dari pengalaman Bapak, Ibu, Oma, Opa semua, kita sepakat bahwa hidup beriman itu bukan perjalanan yang mudah. Betul nggak? Betul ya? Boleh mengangguk ya. Rasanya semua orang sepakat bahwa perjalanan iman itu bukanlah perjalanan yang mudah. Ya, kalau ada orang yang mengatakan, beriman tuh gampang, hidup beriman pada Tuhan tuh cetek banget, gampang banget, maka jangan-jangan orang itu sedang tidak ada dalam hidup beriman, ya. Karena semua pengalaman manusia, baik dalam Alkitab, bahkan kita pada masa kini, kita semua sepakat dan melihat bahwa perjalanan hidup beriman itu adalah perjalanan pergumulan yang tidak mudah, ya. Dan menariknya bahwa bergumul dalam iman itu tidak ada batas waktunya. Artinya dia berlangsung sepanjang hidup yang Tuhan masih berikan kepada ibu bapak, saudara-saudara, dan saya. Jadi artinya selama orang itu hidup, selama orang percaya itu hidup, maka selama itu juga ia bergumul dalam hidup. Karena itu, kalau ada orang bilang, aduh Tuhan, kok masalah saya datang silih berganti? Ya karena masih hidup. Gitu ya. Kita nggak bisa bilang, kok dia enak banget ya, kelihatannya kok dia hidupnya nggak ada masalah. Kata siapa? Ya, setiap orang punya persoalan. Jadi kita belajar nanti kemudian untuk tidak mengukur beban kita dengan bebannya orang lain. Karena semuanya Tuhan taruh dalam kadarnya masing-masing. Mungkin kita ngerasa hidup orang kok enak, kok saya berat. Tapi Tuhan tahu bahwa berat yang Tuhan taruh kepada kita itu, kuk yang Tuhan pasang kepada kita itu sesuai dengan kemampuan kita. Gitu ya. Orang lain kita pikir enak, tahu-tahu bebannya dia kalau dia cerita, lebih berat lagi dari kehidupan kita. Lalu terus kita bilang begini, waduh, kelihatannya kok ibu atau bapak kayaknya hidupnya enak ya, tahu-tahunya pergumulannya besar juga ya. Nah, karena itu jangan coba-coba pernah membandingkan pergumulan kita dengan pergumulannya orang lain. Nah, kalau kita sepakat bahwa pergumulan dalam iman itu adalah sebuah proses yang panjang, yang tidak mudah, maka firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana orang bertekun di dalam iman. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menariknya adalah bahwa teks kita pertama-tama, jadi teks Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di mana-mana tempat, di bawah kekaisaran Romawi, di Asia Kecil secara khusus. Dan kondisi orang-orang Kristen pada waktu itu adalah mereka sedang berjuang juga dalam kekristenannya. Mereka bertahan dalam pergumulan. Dikatakan bahwa mereka banyak mengalami kesukaran dan penderitaan. Mereka punya kehidupan ekonomi yang sebenarnya bukan susah.
Mereka ada pada situasi sosial yang bagus, tapi iman mereka pada Tuhan membawa mereka pada pergumulan-pergumulan tertentu. Mempertahankan iman pada Tuhan dalam tradisi kekristenan awal itu adalah pergumulan yang sangat tidak mudah. Karena itu ibu bapak dan saudara-saudara, mereka perlu terus tekun. Karena itu penulis surat Ibrani menuliskan surat kepada mereka supaya di dalam segala keberadaan mereka, dalam segala pergumulan mereka, mereka mau tetap bertahan, bertekun dalam iman kepada Tuhan. Lalu penulis kitab Ibrani kasih contoh bagaimana ketekunan Kristus dalam proses dia untuk menganugerahkan kepada kita keselamatan. Nah, menariknya ibu bapak dan saudara-saudara, oma opa yang dikasihi Tuhan, kata bertekun yang kita punya dalam ayat yang pertama dalam teks kita, ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Kata tekun itu dia dalam teks kata Yunani itu dia diterjemahkan menjadi kata endurance. Jadi kata hypomone itu kata Yunaninya dia diterjemahkan menjadi kata endurance. Endurance itu berarti bertahan. Endurance itu berarti dengan penuh kesabaran. Endurance itu berarti patient, waiting for. Jadi bersabar untuk menunggu sesuatu. Endurance itu berarti cheerful endurance atau bertahan dengan semangat, ya. Jadi bukan semata bertahan lalu bersungut-sungut, bertahan lalu menggerutu, bertahan lalu komplain, bukan, tapi cheerful endurance. Jadi bertahan dengan semangat, bertahan dengan sukacita, bertahan dengan kegembiraan, ya. Lalu kata tekun itu juga berarti constancy. Artinya bertahan itu konstan. Dia tetap pada satu garis lurus yang tidak menurun, tapi konstan. Jadi kira-kira itu asal kata tekun. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, oma-opa yang dikasihi Tuhan, kata ini mau menolong kita supaya dalam seluruh tantangan pergumulan iman, mungkin karena kita sedang bergumul. Pergumulan iman tuh banyak ya. Kalau kita mau mendaftarkan tuh banyak sekali. Tapi kira-kira kalau kita dalam konteks komisi lansia misalnya, bergumul dalam iman itu banyak sekali persoalan. Mungkin ada dari kita yang sedang bergumul dengan sakit, bergumul dengan proses pemulihan, iman kita diuji dalam kesabaran, iman kita diuji dalam pengharapan, mungkin kita bergumul di dalam perasaan sendiri, kita merasa bahwa mungkin kok kayaknya anak-anak kita tidak perhatian pada kita, padahal mungkin mereka juga punya pergumulan sendiri yang perlu kita lihat. Mungkin ada dari kita yang bergumul dalam rasa sedih berkepanjangan, ada yang bergumul dengan pikiran-pikiran yang menghantui, ada yang bergumul dengan rasa bersalah di masa lalu atau penyesalan yang belum selesai, ada yang bergumul dengan berbagai-bagai macam pergumulan hidup. Ya, ada juga mungkin yang berpikir, kok Tuhan gak dengar doa saya ya? Kok saya sudah berdoa berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun, berbulan-bulan, tapi kok tampaknya doa saya Tuhan belum jawab. Jadi iman itu dia sangat dinamis, dan pergumulan-pergumulan iman itu begitu luar biasa. Maka untuk tetap stabil dalam kehidupan beriman, maka orang butuh tekun atau endurance, ya, berjalan dalam sabar untuk menanti waktu Tuhan. Berjalan dengan bertahan, tapi bertahannya tuh dengan gembira, bertahan dengan semangat, bukan bertahan dengan menggerutu. Bertahan dalam konstan untuk menanti bagaimana Tuhan bekerja dalam perjalanan hidup kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, mengapa iman itu butuh endurance? Mengapa iman itu butuh tekun? Soalnya kalau iman itu tidak tekun, kita nggak bertumbuh. Kalau iman itu tidak tekun, kita menjalani iman tuh cuma dapat capeknya doang. Dapat cuma menggerutunya doang. Tapi kalau iman itu dia ada dalam ketekunan, maka iman kita bertumbuh. Hingga pada satu titik kita bisa melihat bahwa, oh iya ya, ternyata dengan tekun dalam iman tuh saya bisa makin sabar, saya bisa makin tenang, saya makin bisa melihat ternyata Tuhan bekerja dan Tuhan merancang hidup saya begitu luar biasa. Ibu bapak dan saudara,
Tahu kan atlet itu waktu dia lagi belajar membentuk tubuhnya, kalau orang nggak tekun, itu ototnya nggak naik. Ya, kalau orang lagi belajar bikin kue deh, saya ini lagi belajar, lagi suka bikin kue ya. Selama COVID itu turun ke dapur itu jadi turun ke dapur dan baking, bikin kue tuh jadi mekanisme saya untuk supaya nggak stres. Karena kan biasa sebelum COVID kan kerjanya terus di luar rumah gitu ya, pergi segala macam gitu. Jadi begitu COVID harus dekep di rumah gitu, jadi stres. Maka mekanisme saya untuk supaya mentalnya tetap sehat itu saya belajar bikin kue. Jadi keterusan sampai sekarang. Jadi saya suka bikin kue. Nah, jadi kalau orang bikin kue itu juga mesti tekun, ya nyobain resep, kuenya bantet. Kalau menggerutu, bodo amat, buang-buang duit aja, males, udah berusaha kok, resepnya udah diikutin sama kayak di YouTube ya, tapi kuenya gagal, males. Ya enggak, tapi semua harus belajar. Saya percaya Bu Titi bikin PMP enak bukan sekali dua kali kan Bu, pasti nyoba gitu ya. Ikan tenggiri sekilo dicampur, ada yang lembek, ada yang keras, gimana caranya ya? Mie celor buatan Bu Titi yang enak itu, saya yakin cobanya nggak sekali, nggak dua kali. Pasti berkali-kali, butuh ketekunan. Orang mau membentuk otot juga butuh tekun. Kalau nggak tekun, nggak bisa. Orang mau diet juga butuh tekun. Kalau nggak tekun, nggak bisa. Banyak godaannya kan. Buka Instagram, tahu-tahu orang kasih gambar makan yang enak, bisa tergoda. Tapi kalau tekun, orang bisa tetap ada pada apa jalan yang ditentukan. Iman pada Tuhan juga begitu. Ibu bapak, om apa yang dikasihi Tuhan. Kalau kita nggak tekun, nggak bisa. Sebab hanya dalam ketekunan pada Tuhan, kita pada akhirnya mampu menjalani perjalanan hidup kita. Nah, karena itu saya mau kasih kita sebuah video. Jadi video ini mungkin rasanya saya pernah putar di salah satu kebaktian bertahun-tahun yang lalu. Bercerita tentang bagaimana pengalaman seorang atlet Olimpiade tahun 92. Namanya Derek Richmond. Jadi dia adalah seorang pelari ya sprint dan dia digadang-gadang akan menang, tapi sesuatu terjadi di perlintasan. Saya akan coba putarkan bagi ibu bapak. Bentar, saya buka filenya sebentar ya. Oke, saya coba share screen-nya. Bapak Ibu sudah bisa lihat, Bu Titi boleh kasih kabar, kelihatan screen-nya? Kelihatan tapi belum, masih Masih pause ya? Iya, saya ya. masih pause screen-nya. Oke. Oke. Dengar suaranya ya? Enggak. Oh, nggak kedengeran? Enggak. Sorry, sepertinya ada yang salah sedikit sebentar. Oke, saya share ulang ya. Oke, share sound. Bisa dengar suara? Ya, udah. Jadi waktu dia lari, tiba-tiba kakinya ada sesuatu yang bermasalah. Padahal dia digadang-gadang akan menjadi pemenang dalam Olimpiade ini. Dan itu membuat dia terhenti di perlintasan. Tapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dia nggak berhenti. Dia terus berlari. Dia tidak menyerah. Keadaannya bisa membuat dia stop, tapi dia nggak berhenti. Dia terus berlari.
sampai seseorang keluar dari perlintasan dan masuk ke dalam dari luar masuk ke dalam lintasan. Orang ini konon katanya adalah sang ayah. Dan si ayah terus menguatkan Derek dan mengatakan bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan pertandingan ini. Ya, sang ayah terus membantunya untuk berjalan, menopangnya, dan meyakinkan bahwa dia pasti bisa menyelesaikan apa yang telah dia mulai. Tim Olimpiade meminta bapaknya keluar dari lintasan. Tapi si bapak tahu kapan dia harus meninggalkan lintasan dan membiarkan anaknya meneruskan pertandingan yang telah dimulai. Dia bilang buat anaknya, kita pasti bisa melewati ini dan kamu pasti bisa. Iya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu kisah yang sangat menginspirasi banyak orang di seluruh dunia. Derek Raymond, dia pada akhirnya nggak jadi juara, padahal dia digadang-gadang akan jadi juara. Tapi pengalaman terkilir atau pengalaman sesuatu dengan bagian sarafnya di tengah pertandingan itu membuat dia nggak bisa jadi juara. Tapi semua orang pada waktu itu sepakat, walaupun dia bukan menjadi juara, tapi dia adalah pemenang yang sesungguhnya. Karena itu 65.000 penonton berdiri dan memberikan tepuk tangan kepada pemenang sejati. Karena bagi mereka, dia berhasil menyelesaikan pertandingan sampai di garis finish. Jadi kalau kita lihat video fullnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, diri Kremon ini dalam kaki terpengkor-pengkor gitu ya, dia tetap berjalan menyelesaikan. Jadi padahal dia sangat layak untuk udahlah saya stop aja dah, tinggal tim medis tolong datang angkut saya, itu sangat wajar. Tapi dia tidak memilih itu, dia memilih untuk terus berjalan sampai di garis finish. Dan memang dia adalah orang yang paling lama sampai ke garis finish dan dia tidak menjadi juara, tapi semua orang sepakat bahwa Derek Raymond adalah seorang pemenang yang sesungguhnya. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam hidup beriman itu yang kita bilang sebagai ketekunan. Ya, mungkin pergumulan itu menghantam kita. Mungkin tantangan-tantangan hidup itu menghujam kita sedemikian rupa. Mungkin persoalan-persoalan hidup itu menumbuk kita dengan begitu rupa. Tapi orang yang tekun dalam iman, dia akan terus melangkah. Mengapa? Karena dia tahu, sama seperti sang ayah yang datang di tengah jalur perlombaan tadi, kita tahu bahwa pada saat tertentu Tuhan akan hadir dan Tuhan terus menopang dan menolong kita dan memampukan kita. Sehingga pada akhirnya orang beriman akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita berjalan sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, masalahnya adalah oma-opa yang dikasihi Tuhan, masalahnya adalah kadangkala begini, Tuhan tahu batas kita tuh ada di angka 10. Ya, Tuhan tahu bahwa batas kekuatan kita tuh ada di 10. Tapi kita nih kadang di angka 5 kita udah nyerah. Gitu ya. Kita udah bilang, Tuhan saya nggak sanggup, saya udah nggak mampu. Tuhan bilang, enggak. Batas kamu tuh di angka 10. Karena itu semua persoalan tadi membentuk kita untuk makin kuat, makin tough. Ketekunan tadi dibutuhkan supaya kita bisa sampai pada titik maksimal kita, potensi kita di angka yang ke-10. Sampai pada titik angka ke-10, Tuhan bilang enough. Selanjutnya, nanti saya yang handle, nanti Tuhan yang handle. Tapi sebelum sampai pada angka ke-10, Tuhan mau supaya ibu bapak, saudara-saudara yang handle itu. Karena dia mengerti bahwa kita mampu untuk melaluinya. Karena itu ada orang bilang begini, kalau Tuhan menyelesaikan masalah kita, Tuhan mengerti bahwa itulah batas kemampuan kita. Tapi kalau Tuhan tidak menyelesaikan masalah kita,
dia percaya bahwa kita dapat menyelesaikannya sendiri. Gitu ya. Ada orang juga bilang bahwa kata-kata bijak mengatakan kadangkala Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hambanya. Tapi ada kalanya Tuhan membiarkan badai mengamuk. Tapi ada kalanya ada kalanya Tuhan meredakan badai untuk menenangkan hambanya. Tapi ada kalanya Tuhan menenangkan hambanya dan membiarkan badai tetap mengamuk. Jadi kalau kita bicara dalam pergumulan iman, kadang-kala kok kita ngerasa pergumulan saya nggak habis-habis. Ada orang yang begitu ya. Saya yakin dari antara kita juga sering begitu mengalami. Ini persoalan kok datang silih berganti. Tapi pertanyaannya kalau kita bisa kuat sampai pada hari ini, itu karena Tuhan menopang kita dan Tuhan menolong kita. Bahkan pada sisi yang lain saya mau bilang bahwa kalau kita ada pada terpaan pergumulan hidup, maka kita patut bersyukur karena pada titik itulah kita merasa Tuhan sedang mempercayai kita. Karena Tuhan percaya sama kita, maka Dia menghadirkan tantangan, persoalan, dan pergumulan. Dan pada titik tertentu, pergumulan-pergumulan itu pada akhirnya menguatkan kita. Pergumulan-pergumulan itu pada akhirnya meneguhkan kita. Saya punya pengalaman pribadi. Eh, jadi waktu saya awal studi, Bapak Ibu dan saudara-saudara di Magister Psikologi Atmajaya, bulan pertama saya bilang saya masalah masuk sekolah ini, gitu ya. Karena ternyata kok kayaknya tugasnya banyak banget, tidurnya sampai subuh hampir tiap hari. Saya sampai kalau mau dibilang menderita, rasa menderita tuh betul-betul menderita gitu ya. Dan saya sampai sudah semester 1 tuh saya bilang apa saya mundur aja ya, kayaknya nggak kuat gitu ya, mata kuliah hitungan psikologi kayaknya aduh anak teologi tuh nggak bisa gitu ya belajar statistik, belajar alat ukur yang pakai statistik gitu ya. Bu Titi bisa tanya sama Rendra ya, mata kuliah paling susah di psikologi itu psikometri, alat ukur psikologi. Saya sampai bilang aduh Tuhan kayaknya saya salah pilih sekolah ini gitu ya. Lalu udah hampir mundur gitu ya. Tapi kemudian kan saya pikir malu hati juga ya. Kalau mundur tadi ketawain sama jemaat, sama majelis jemaat gitu ya. Lalu saya bilang enggak ada kata mundur. Saya harus fight, saya harus maju, saya harus berjuang habis-habisan dan saya harus lulus tepat waktu. Lalu kemudian saya bergumul, berjuang lah ya, sampai pada titik di mana begitu lulus kemarin, saya bilang iya ya, ternyata bagi Tuhan saya mampunya tuh di angka 10. Jadi waktu saya baru maju tuh mungkin masih di angka 4 gitu ya. Dan saya bilang saya nggak mampu, saya nggak bisa. Tapi ternyata ketekunan itu membuat kita dapat menyelesaikan pergumulan kita di dalam pertolongan Tuhan. Saya selalu percaya begini Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa kekuatan itu Tuhan tetap kasih buat kita. Manakala Dia menghadirkan pergumulan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Yang dibutuhkan dari kita tuh cuma satu, tema kita pada hari ini, tekun. Ya, tekun itu yang akan membuat kita bisa memenangkan banyak hal. Kalau kita nggak ingat ya, tadi kan saya bilang kata tekun itu dia berarti juga cheerful endurance. Jadi tekun tapi bukan menggerutu. Tekun tapi bukan bersungut-sungut, enggak. Tekun tapi menjalani dengan senang, menjalani dengan gembira. Beban ada, tapi menjalaninya dengan sebuah pengharapan. Jadi mungkin ilustrasi yang lain tuh kayak buru pikul. Ya, buru pikul tuh kan kalau dia lagi mikul beban kan dia nggak menggerutu kan. Karena dia tahu setelah itu dia mendapatkan sesuatu. Dia mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi dia menjalaninya dengan sukacita. Ini nanti ada berkat buat anak-anaknya, buat keluarganya. Pulang bisa bawa sedikit uang buat keluarganya. Dia menanggung beban, tapi beban itu membuat dia cheerful, membuat dia happy. Nah, kira-kira saya berharap bahwa kita menjalani hidup beriman juga begitu. Oma opa punya tantangannya banyak, pergumulannya banyak. Kalau di daftar mungkin begitu banyak. Tapi tema kita pada hari ini mau bilang kita untuk bertekun di dalam hidup beriman. Karena bagaimanapun ketekunan dalam iman itu akan membawa pertumbuhan yang baik dalam hidup kita. Mungkin pada fase tertentu dalam hidup, ibu bapak dan saudara-saudara, oma opa kemudian akan melihat, iya ya saya bertumbuh, saya makin sabar. Saya makin belajar untuk tidak mempersalahkan orang lain, tidak mempersalahkan anak-anak, tidak mempersalahkan pasangan, tidak mempersalahkan Tuhan bahkan.
tidak mempersalahkan teman-teman, tidak mempersalahkan keadaan, tapi saya belajar untuk menerima dan berserah dalam proses bertekun. Saya menemukan bahwa saya makin tenang dalam merespon persoalan-persoalan yang ada. Bahkan saya belajar makin bergantung pada Tuhan dalam proses tekun tadi. Dan pada akhirnya, pada titik tertentu kita melihat bahwa iman kita bertumbuh dalam proses. Sama kayak video singkat tadi, Derek Redmond, dia nggak menang. Mungkin orang mengatakan, kamu payah, kamu kalah dalam pergumulan, mungkin. Tapi pada akhirnya kita jadi pemenang atas kehidupan. Ya, ingat, hidup ini bukan semata-mata soal kompetisi, tapi hidup ini kadangkala dalam banyak hal berbicara tentang seberapa tekun kita untuk bertahan dalam pergumulan-pergumulan hidup. Dan saya selalu percaya mereka yang mampu bertahan, walaupun mereka tampak kalah, tapi mereka adalah para pemenang yang sesungguhnya. Apalagi kan tantangan terbesar kita adalah tekun terhadap diri sendiri ya. Gitu ya. Diri sendiri itu kadang kan jadi musuh paling besar. Diri sendiri itu kadang menjadi lawan paling hebat dalam pertumbuhan iman. Ketika kita mampu bertahan dengan diri sendiri, kita mampu tekun menjalani pergumulan-pergumulan hidup dengan berserah pada Tuhan, maka saya percaya ibu bapak, oma opa, saudara-saudara akan mampu memenangkan perlombaan yang Tuhan hadirkan. Ayat 2 dalam teks kita menjadi penegasan, marilah kita melakukannya. Jadi dalam proses bertekun itu, dalam proses bertekun dalam iman itu, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kalau mata tertuju pada Yesus, itu petikan pengutusan liturgi minggu kita tuh bilang itu, arahkan hatimu pada Tuhan. Lalu ibu bapak jawabnya apa? Kami Kami mengarahkan hati. mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadi waktu mengarahkan hati pada Tuhan tuh godaan ada nggak? Ada. Tantangan ada nggak? Ada. Pergumulan masih ada nggak? Masih ada. Orang-orang menyebalkan masih datang nggak? Masih. Orang-orang yang suka bikin sakit hati masih ada? Ada. Tapi ketika mata kita tertuju pada Tuhan, fokus kita tuh ke Tuhan. Bukan kepada mereka-mereka tadi, bukan kepada hal-hal tadi. Hanya pada titik kita terus mengarahkan mata kita tertuju kepada Yesus, kita mengerti bahwa proses tekun kita itu, proses bertekunnya kita itu ada dalam tuntunan Tuhan. Karena itu kita makin sabar, kita makin tenang, kita makin belajar menjadi pribadi yang tahu bahwa proses ini tidak mudah, tapi saya yakin Tuhan Yesus bersama-sama dengan saya. Sama seperti video singkat yang kita terima tadi. Nah, karena itu Om-Opa, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, terus berserah pada Tuhan. Ketika datang ada dalam persoalan-persoalan hidup, selalu ingat bahwa pertama saya tidak sendiri, yang kedua saya butuh berserah, dan yang ketiga ketekunan akan memenangkan saya dalam berbagai persoalan-persoalan yang sementara saya hadapi. Kiranya firman Tuhan pada hari ini meneguhkan kita semua, supaya dalam setiap persoalan hidup kita makin bertumbuh. Ya, dengan tekun kita akan bertumbuh. Kalau kita nggak tekun, kita hanya dapat capeknya doang. Kita dapat cuman panas hatinya doang. Cuman dapat menggerutunya doang, bersungut-sungutnya doang. Nggak bertumbuh. Tapi dengan tekun, kita akan bertumbuh dalam kualitas iman yang baik. Tuhan memberkati dan Tuhan menolong kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Bu Titi. Ya, terima kasih Pendeta Iyut. Sam, untuk firman yang boleh disampaikan kepada kita. Dan kuncinya saya menyatat satu hal ya, karena dalam kehidupan kita yang semakin lanjut usia itu, pergumulan pribadi yang kita alami itu banyak. Kuncinya bahwa saat ini bertekun dalam iman, artinya di dalam menghadapi pergumulan kita harus bertahan, ya, bertahan terus dengan semangat, dengan gembira, dengan sukacita, dengan konstan dan sabar, serta menjalaninya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan yang selalu ada untuk kita. Mari kita menjalani kehidupan kita dengan firman ini dan selalu mengingatnya. Ya, kita harus selalu bertekun.
Kita sambut firman Tuhan dan kita akan pegang selalu di dalam kehidupan kita. Firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, saya pun tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Arman. Makasih Bu Titi. Ayo Oma Opa dibuka kameranya. Ayo Oma Opa dibuka kameranya. Kasih senyuman yang terbaik ya. 3, 2, 1. Tunggu bentar. 3, 2, 1. Oke lagi ya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih Om Opa. Terima kasih Arman. Bapak Ibu dan Oma Opa, bentar lagi kita akan berpisah dan menyelesaikan persekutuan kita. Mari kita naikkan pujian penutup bahwa hari-hari ke depan kita katakan, Tuhan, aku selalu ingin dekat padamu. Aku selalu mengiring Engkau, tiada jemu. Apapun keadaanku, aku akan terus dekat kepada Tuhan. Ku ingin selalu dekat padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu.
Mari Oma Opa kita lanjutkan pujian ini dengan bait yang kedua. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari Oma Opa, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita bersatu dalam doa syafaat dan kita mengakhirinya dengan Bapa terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih dan bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh merenungkan firman pada hari ini. Kami berterima kasih oleh karena kasih karunia-Mu, kami dapat menjalani kehidupan dari hari ke hari, sekalipun kami sedang bergumul dan berjuang dalam banyak pergumulan dan tantangan hidup. Namun kiranya firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami, meneguhkan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang tekun dalam perjalanan iman. Ketekunan itu terjadi karena kami mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan yang memberi kekuatan, yang tidak pernah meninggalkan kami sendiri, yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami dan menuntun kami dalam setiap perjalanan hidup. Supaya ketekunan yang kami lalui adalah ketekunan yang penuh dengan kegembiraan, ketekunan yang penuh dengan rasa syukur, bukan menggerutu, bukan bersungut-sungut. Karena itu kami datang dalam permohonan kami, dalam beberapa pokok doa bagi saudara-saudara kami. Kami berdoa menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan. Pertama-tama bagi kesembuhan dan pemulihan Bapak Albert, Ibu suami dari Ibu Irene Suherman. Juga kami berdoa menyerahkan pengobatan Pak Edi, kiranya itu boleh berjalan dengan lancar. Kami mengingat kesehatan Ibu Syuli, Ibu Erni dan Ibu Lani Gunawan, Ibu Syana, Ibu Billy Mulyana, Ibu Frida Winata, Pak Felix, Pak Icen, keluarga Pak Kelly. Kami juga berdoa menyerahkan penglihatan Ibu Diana yang juga sedang dirawat, juga bagi Bapak Johan Yahya. Kami mengingat keluarga perlensia yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang sedang ada dalam pergumulan kesehatan, juga bagi Ibu Limeli yang sakit vertigo, bagi Bapak Legawa yang jatuh dari tempat tidur dan lengan kanannya sakit nggak bisa digerakkan saat ini. Juga bagi Ibu Giok Eng yang sedang terapi tempurung lutut. Juga kami berdoa menyerahkan Ibu Pecen yang sedang sakit diabetes, ginjal, dan stroke ringan. Tuhan, Engkau mengerti pergumulan dari saudara-saudara kami, dari oma opa ini pun mereka yang tidak kami sebutkan nama-nama tapi juga sedang bergumul dalam sakit. Karuniakan mereka kekuatan dan kemampuan dan kesabaran dalam menjalani proses ini. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh berserah di dalam Tuhan. Dan Engkau mampukan mereka untuk melalui masa-masa yang tidak mudah ini. Ketekunan dalam iman akan Tuhan kiranya membuat saudara kami dapat melalui masa-masa bergumul ini dengan ketenangan. Kami percayakan semua upaya yang dilakukan biarlah berlangsung dalam kehendak-Mu, dan Tuhan memberkati setiap obat-obatan, setiap tindakan medis,
makanan dan minuman yang diupayakan untuk proses berpulih. Diberkatilah segala sesuatunya, Bapa. Kami berdoa juga menyerahkan keluarga Perlensia yang mengalami kesulitan, baik dalam hal ekonomi, tapi juga kesulitan karena pergumulan dalam keluarga, dalam pekerjaan dan usaha. Biarlah kesetiaan mereka pada Tuhan dan kemampuan yang Tuhan anugerahkan menolong mereka untuk terus melihat kemungkinan-kemungkinan terbaik yang dapat mereka tempuh dalam jalan pergumulan ini. Tuhan juga kiranya memakai kami semua sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk membawa berkat dalam apa yang dapat kami kerjakan bagi setiap saudara kami yang sedang bergumul. Kami berdoa menyerahkan keamanan, kesejahteraan, kedamaian, dan stabilitas bangsa kami dalam tahun pemilu yang sedang kami jalani. Kiranya kami dapat ada dalam situasi yang lebih baik lagi. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati semua pihak yang punya kepentingan. Kiranya mereka boleh melihat kepentingan bangsa di atas kepentingan-kepentingan yang lain. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga boleh menjadi bagian yang utuh dalam upaya bersama untuk membawa kebaikan dalam apa yang dapat kami kerjakan. Berkatilah Komisi Lansia GKI Samanhudi dalam segala upaya yang dilakukan dalam membangun komunitas. Kami terbatas karena situasi dan kondisi, tapi kami percaya kasih Tuhan tidak pernah terbatas untuk menuntun kami. Karena itu berkatilah para pengurus, setiap mereka yang berdiri dalam pelayanan, tapi juga setiap umat lansia yang ada dalam jemaat kami. Secara khusus kami berdoa bagi semua yang hadir dalam Zoom pagi ini, Tuhan juga kiranya memberkati dan Tuhan menolong. Biarlah kami boleh terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih melalui ketekunan dengan mata yang terus terarah kepada Tuhan. Semua yang kami mohonkan terjadi dalam kehendak-Mu, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk menerima kehendak Tuhan yang terbaik. Karena itu kami bawa doa dan pengharapan iman kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan biarlah kasih anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, persekutuan kita pagi ini telah selesai. Terima kasih untuk pelayanan firman Pendeta Syem. Terima kasih Bu Titi, terima kasih Untuk Vera, Yohanes, terima kasih. ya, terima kasih untuk Bu Vera dan Pak Yohanes, juga untuk Arman, Bu Ertin yang selalu setia melayani kita. Ada beberapa dua pengumuman yang patut kita simak. Yang pertama, kita bertemu lagi dalam persekutuan online Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 9. Temanya dipanggil menjadi dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 4 dan akan dilayani oleh Pendeta Emeritus Lucia Dahlia Wijaya. Ini kan bulan Agustus ya, mau apa ya Bapak Ibu ya? Bolehlah nanti di persekutuan tanggal 26 pakai baju nuansa merah atau nuansa putih. Dan nanti juga ada kuis ya. Kita akan persiapkan untuk kita semua ya nanti pada persekutuan 26 Agustus. Selanjutnya pengumuman yang kedua, pada pembinaan Komisi Dewasa dan Lansia, yaitu di hari Sabtu Sabtu atau Selasa nih Bu? Selasa ya, kita ada onsite Bapak Ibu ya, hari Selasa tanggal 5 September tahun 2023 ini pukul 10
dengan tema lansia yang bahagia yang akan dibawakan oleh Ibu Hilda Telawi. Nih, bagaimana caranya di masa-masa usia ini kita tetap bisa menjadi bahagia ya. Ayo kita hadir di dalam persekutuan onsite di gereja pada tanggal 5 nanti. Itu saja pengumumannya. Sampai berjumpa pada Sabtu 2 minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kehadiran Oma Opa, Bapak Ibu yang selalu rindu untuk bersekutu. Selamat Bye-bye. pagi semuanya. Tuhan berkati Oma Opa, Bapak Ibu semuanya. Semangat terus ya.